Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hikmah Misteri, tempat di mana kita bisa menikmati cerita kisah nyata penuh hikmah dan inspirasi yang diangkat untuk kita semua. Dan sebelum kita mulai ke cerita, jangan lupa subscribe, like dan share agar dapat memetik pelajaran dari kisah ini. Dalam tayangan kali ini, kami akan menceritakan tentang kisah Kubayar lembur demi rumah, tapi dia tidur di hotel dengan uangku. Sekarang, dia merangkak minta pekerjaan di perusahaan atas namaku. Alia berdiri di depan wastafel, menggosok bekas lipstik yang tertinggal di gelas kopi suaminya. Tangan kirinya menyentuh keran air panas, dan sejenak ia terdiam. Pagi baru saja dimulai, tapi pikirannya sudah melompat ke malam nanti. Lembur lagi. Dapur kecil itu seolah menjadi saksi diam rumah tangga yang perlahan mulai berubah dingin. Dani, suaminya, masih meringkuk di tempat tidur seperti biasanya, tanpa ucapan terima kasih atau pelukan selamat pagi. "Mas, aku duluan ya," katanya lembut, sambil menatap jam dinding. Pukul 6.40. Dani hanya bergumam, tidak jelas. Alia mengambil tas kerjanya. Wajahnya masih sama seperti 10 tahun lalu, tapi matanya mulai punya bayangan tak dikenal. Bukan keriput, tapi letih. Di kantor, Alia bekerja sebagai staf keuangan di perusahaan supplier elektronik. Jam masuk pukul 8, tapi dia selalu datang pukul 7. Lembur sudah jadi rutinitas. Bukan karena ambisi, tapi karena ada cicilan, rumah, motor, dan tabungan pendidikan anak, meski mereka belum punya anak. Dani bilang, "Kita belum waktunya," sambil terus menunda-nunda pergi ke dokter. Sore itu, ketika seluruh kantor mulai sepi dan hanya menyisakan lampu-lampu putih yang menyala remang, Alia duduk di depan laptopnya. Ia membuka akun bank bersama yang mereka miliki. Ada notifikasi masuk. Bukan gajinya, tapi transaksi keluar. Hotel Royal Clover, kamar deluxe, tanggal Jumat minggu lalu, pukul 8 malam. Alis Alia mengernyit. Itu malam di mana Dani bilang, harus mengantar ibunya ke pengajian. Alia percaya. Saat itu ia lembur hingga pukul 9, makan mie instan di pantry kantor sambil membalas email. Mungkin salah transaksi, gumamnya. Tapi hatinya tidak setenang itu. Selama perjalanan pulang, Alia menahan perasaan aneh yang makin menggelayuti dadanya. Ia menyentuh kancing bajunya yang paling atas, mencoba menenangkan diri. Tapi di balik pakaian kerja dan tubuh lelahnya, ada ketegangan yang mulai menyesakan. Sesampainya di rumah, Dani sudah di ruang tamu. Memakai kaos oblong, nonton pertandingan bola sambil ngemil keripik. Wajahnya datar, seperti tak pernah merasa bersalah. "Sayang, transferan lembur kamu udah masuk ya? Aku boleh pinjam dikit nggak? Katanya ponakan mau sunatan, Mas diminta bantuin," ujar Dani tanpa basa-basi. Alia mengangguk pelan. "Berapa?" tanyanya pelan. "Ya, 1 jutaan lah. Nanti aku ganti." Ia membuka aplikasi bank di depan Dani, lalu pura-pura salah tekan hingga memperlihatkan histori transaksi hotel. Dani hanya melirik sekilas, lalu dengan cepat mengganti topik. Kamu tadi lihat bola nggak? Golnya keren banget tuh." Alia tidak menanggapi. Ia berdiri pelan, lalu berjalan menuju kamar mandi. Pintu ditutup, tapi tak dikunci. Ia berdiri di depan cermin, menatap wajahnya yang masih bersih, tapi kehilangan nyawa. Perlahan, ia menyentuh bagian lehernya, mencoba mengingat kapan terakhir kali Dani mencium tempat itu. Sudah lama, bahkan terlalu lama. Ia membuka dasternya, menggantinya dengan yang lebih tipis. Kali ini, ia sengaja memilih warna merah muda. Daster hadiah dari Dani 2 tahun lalu, yang katanya terlalu seksi buat istri sendiri. Malam ini, Alia ingin mencoba satu hal. Apakah ia masih punya daya tarik di mata suaminya? Dani masuk kamar beberapa menit kemudian. Ia langsung merebahkan diri tanpa banyak bicara. Alia, dengan daster tipis itu, duduk di ujung ranjang. Sinar dari lampu malam menyoroti lengannya yang halus, rambutnya digerai, dan dadanya bergerak perlahan seiring napas. "Mas," panggilnya pelan. Kamu nggak mau deketan?" Dani melirik sebentar, lalu tersenyum kaku. "Capek banget, sumpah.
Tadi motor mogok, pinggang pegal. Alia diam. Ia menatap langit-langit. Lalu perlahan berbalik menghadap tembok. Air, matanya tidak turun, tapi rasanya seperti ditahan-tahan oleh dada yang penuh debu kecewa. Malam itu Alia terjaga. Dani tertidur lelap, mendengkur ringan. Ia memegang ponselnya, membuka Google, lalu mengetik Hotel Royal Clover kamar deluxe harga. Semua cocok. Nominal yang keluar dari rekeningnya persis dengan harga kamar untuk 2 orang, termasuk fasilitas sarapan pagi. Dani tidak pernah sarapan bersamanya. Keesokan paginya, Dani bangun seperti biasa. Alia sudah menyiapkan kopi dan roti bakar. Ia tersenyum seperti tidak terjadi apa-apa. Tapi di dalam dirinya, perutnya melilit bukan karena lapar, tapi karena jijik. "Mas suka roti isi pisang, kan?" Tanyanya sambil tersenyum. Dani mengangguk. "Wah, romantis banget nih." Alia membalas dengan tawa kecil. Ia menikmati ironi. Lelaki yang makan dari tangannya ternyata tidur di ranjang perempuan lain dengan uang dari rekening yang ia isi sendiri. Di kantor, Alia makin fokus menyusun semua histori transaksi. Ia buat dalam file Excel. Tanggal, nominal, jenis transaksi, waktu, dan pernyataan Dani pada hari itu. Ia mulai menyusun narasi dengan sangat rinci, sangat sabar. Ia tahu suatu hari semuanya akan jadi senjata. Tapi untuk sekarang, ia ingin melihat seberapa jauh Dani bisa berbohong, dan sejauh mana dirinya sendiri bisa menahan untuk tidak hancur. Malam hari, saat Dani mandi, Alia membuka pakaian kotornya. Ada bekas lipstik samar di bagian dalam kerah. Bukan warnanya, tapi aroma berbeda, yang membuat Alia yakin tubuh Dani bukan hanya miliknya lagi, tapi tubuhnya sendiri. Ia mulai mempertanyakan, apakah ia masih menarik? Masih bisa menggoda? Di depan cermin, Alia mengoleskan parfum yang sudah lama tak dipakai. Ia berdiri dalam daster tipis itu, lalu tersenyum pada bayangan dirinya. Ia belum kalah. Ia hanya sedang menunggu waktu yang tepat untuk memutar balik semuanya. Dan malam itu, saat Dani kembali tidur membelakangi, Alia mulai menulis. Catatan investasi yang tak pernah berbuah. Hari ini, aku sadar, uangku bukan untuk masa depan, tapi untuk menghancurkan diriku sendiri dengan sangat sopan. Dani tertidur pulas, dengkurannya lembut, sesekali terputus ketika ia mengganti posisi. Alia terjaga, duduk bersandar di ujung ranjang sambil menatap suaminya yang tenang, begitu tenang seperti tak pernah menyimpan apa-apa di balik napasnya. Di tangannya, ponsel terbuka. Layar menampilkan folder tangkapan layar histori rekening. Beberapa catatan kecil sudah dia buat. Hotel Royal Clover, Royal Stay Inn, hingga satu tagihan online dari toko lingerie. Semua dalam 1 minggu, semuanya. Pada hari yang sama Dani bilang, "Lembur bantu bos." Alia ingin muntah, tapi ia sudah terlalu kosong untuk itu. Pagi harinya, Dani seperti biasa berpura-pura jadi lelaki yang terburu-buru ke tempat kerja. Ia menyemprotkan parfum terlalu banyak, menyisir rambut lebih lama dari biasanya, dan membawa ransel yang tak pernah ia bawa jika benar-benar ke kantor. "Kamu nggak bawa laptop?" tanya Alia sambil menyuap nasi goreng ke mulutnya. "Oh, iya. Lupa jam Marwa." Dani gugup sepersekian detik. Alia tidak menanggapi. Ia hanya mencatat dalam benaknya, lalu menambahkan catatan kecil di laptop pribadinya. Senin, lupa bawa laptop tapi bawa ransel, jam keluar, 07.13. Sore itu, Alia sengaja pulang lebih cepat. Ia memutuskan untuk mencoba sesuatu yang selama ini tidak pernah ia lakukan, meminta bantuan sahabatnya Desi, yang bekerja sebagai resepsionis di hotel tempat Dani pernah menginap. "Des, ini serius. Ya, aku nggak minta lebih. Cuman info. Kalau bisa tanggal-tanggalnya. Aku udah punya catatan, tapi butuh verifikasi." Desi menatap Alia dengan iba, tapi ia tahu mata di hadapannya sudah penuh luka, bukan sekadar curiga. Dalam 10 menit, Desi kembali dengan ekspresi kaku. "Lai, Dani sering kesini, tapi bukan sendiri. Dan bukan sekali 2 kali. Aku udah kirimin nama tamu tambahan ke email kamu. Cewek, namanya Nita Lestari. Kamu hati-hati, ya."
Nama itu menghantam dada Alia seperti palu godam. Ia pernah melihat nama itu. Di slip transfer Dani disebut sebagai N. Lestari, Refund Skincare. Alia dulu pikir itu pembelian produk kecantikan buat ibunya Dani. Ternyata bukan. Ternyata dia malam. Itu, Alia kembali tidur di sebelah Dani. Tapi tak satu pun dari keduanya benar-benar terlelap. Dani sibuk bermain ponsel, tersenyum-senyum kecil sambil mengetik pesan. Alia diam, tapi dadanya panas. Ia menggulung tubuhnya seperti janin, bukan untuk mencari kenyamanan, tapi untuk menahan diri agar tak meledak. Tengah malam, Dani mandi. Alia berdiri diam di depan lemari pakaian. Ia memeriksa baju-baju Dani. Di antara tumpukan kaos polos, ia menemukan satu potong kemeja yang belum dicuci. Ada aroma asing, parfum perempuan, bukan parfum ibunya, bukan juga parfum kantor. Wangi manis semu buah yang terlalu murahan untuk istri sah, tapi terlalu sensual untuk sembunyi-sembunyi. Saat Dani keluar kamar mandi, hanya berhanduk, Alia berdiri di ambang pintu. Lampu kamar remang. Pandangan mereka bertemu. Alia tidak bicara. Ia hanya menatap tubuh Dani, mengamati bekas kemerahan di pundaknya. Dani terlihat sedikit canggung. "Kucing kosan," katanya ringan. "Lagi manja, garuk-garuk mulu." Alia tersenyum tipis. "Kucingnya pinter ya? Suka garuk di tempat yang enggak kelihatan kalau pakai baju." Dani tertawa kecil, lalu mengganti topik. Tapi di mata Alia, canda itu bukan lucu, tapi menjijikkan. Lelaki di depannya bukan lagi suami, tapi aktor buruk dalam drama pengkhianatan yang ia danai sendiri. Keesokan harinya, Alia mengikuti Dani diam-diam. Ia izin tidak masuk kantor, lalu meminta Desi untuk memberitahunya jika Dani check-in lagi di hotel yang sama. Dan benar saja, pukul 4 sore pesan masuk. Dia udah datang, kamar 302. Alia tidak langsung masuk. Ia berdiri di seberang jalan, memesan es kopi, dan duduk sambil melihat ke arah balkon lantai 3. Tirai ditutup. Tapi bayangannya terlihat, dua sosok, saling mendekat, saling bersandar. Lalu gerakan tubuh mulai terlihat samar. Naik turun, tangannya gemetar, tapi wajahnya tenang. Ia menyalakan kamera ponselnya, tak untuk disebar, tapi untuk menyadarkan dirinya sendiri bahwa ini bukan mimpi buruk. Ini kenyataan pahit yang dibungkus kebohongan cinta. Dalam diam, Alia berkata dalam hati, "Jangan mati dulu, Li. Kamu belum selesai membayar semua ini." Malamnya, Dani pulang seperti biasa. Pakaian rapi, wajah segar, wangi semerbak. Alia pura-pura tidur. Dani menyelinap masuk kamar, lalu tidur di pinggir ranjang tanpa satupun sentuhan. Alia membuka mata, menatap punggung Dani yang perlahan menjauh secara harfiah dan emosional. Ia tidak butuh jawaban. Ia sudah tahu semuanya, tapi ia belum ingin meledak. Belum sekarang. Ia ingin Dani merasa nyaman, tenang, dan aman. Karena hanya dari rasa tenang itulah Dani akan lengah. Dan dari kelengahan itu, Alia akan mulai menyusun neraka yang manis. Neraka yang ia buat sendiri, dibayar dari sisa-sisa kepercayaan, gaji lembur, dan sisa napas yang pernah ia sebut sebagai cinta. Dan malam itu, Alia menuliskan catatan di laptopnya. "Mungkin aku tidak bisa menyelamatkan pernikahan ini. Tapi aku bisa memastikan, saat semuanya runtuh, hanya aku yang berdiri sambil tersenyum. Dan dia telanjang, tanpa apa-apa selain rasa malu." Pagi itu, Dani sedang mencukur di depan cermin kamar mandi, setengah telanjang, hanya berbalut handuk. Sementara Alia duduk di kursi dekat pintu, pura-pura menggulir ponsel. Sebenarnya ia hanya menunggu satu hal, momen ketika Dani menyentuh bagian lehernya sendiri, bekas gigitan samar yang kemarin tak sempat tertutup kerah baju kantor. Dani melirik pantulan Alia dari cermin. Alia tidak bicara, tapi tatapannya seperti pisau dapur yang sudah diasah semalaman. "Kamu nggak ngantor?" tanya Dani ringan. Seolah rumah ini masih milik dua orang yang saling mencinta. "Enggak, lagi pengen di rumah." "Capek," Dani mengangguk. Tapi ia tahu, jawaban itu bukan jawaban biasa. Alia jarang mengambil cuti, dan pagi ini,
Wajahnya terlalu diam, seperti air kolam yang tampak tenang tapi dalamnya menyimpan bangkai. Usai mandi, Dani meninggalkan handuk basah tergantung sembarangan di pintu kamar. Alia memungutnya, lalu tersenyum kecil. Bukan karena sayang, tapi karena geli. Lelaki itu begitu nyaman. Bahkan ketika diam-diam membawa tubuh orang lain ke hotel, ia masih bisa tidur nyenyak dan meninggalkan handuk sembarangan. Seperti tak ada yang berubah. Setelah Dani pergi, Alia masuk ke kamar mandi. Aroma sabun yang asing menguar dari sisa air di lantai. Ia mengenal bau itu. Sabun hotel murah yang biasa jadi fasilitas penginapan, bukan sabun cair di rumah mereka. Ia menutup pintu kamar mandi, duduk di kloset, dan menangis pelan. Bukan tangis pecah, bukan terisak, hanya tetes yang jatuh satu-satu. Dari dagunya, pelan dan diam. Dinding kamar mandi itu menyimpan rahasia yang tak bisa dihapus air. Setiap tetes sabun yang jatuh mengingatkan Alia bahwa tubuh suaminya tak lagi eksklusif. Punggung yang dulu ia pijat, kini disentuh tangan lain. Bibir yang dulu mencium lehernya setiap pagi, kini entah mencicip bagian tubuh siapa. Tapi kali ini, tangis itu bukan tangis kelemahan. Itu tangis penanda bahwa batas sudah dilewati. Cinta tak lagi bisa diselamatkan, tapi harga diri tidak akan dikubur bersamanya. Hari itu, Alia menghubungi seorang teman lama, Reza. Dulu pernah jadi rekan kerja, sempat dekat, tapi waktu tak memberi ruang untuk lebih dari sekadar saling suka. Reza kini sudah sukses, punya bisnis sendiri. Tapi yang paling penting, dia masih menyimpan rasa hormat pada Alia. Dan Alia tahu, ini bukan tentang selingkuh balik. Ini tentang mengambil kembali ruang yang telah dicuri dari dalam dirinya sendiri. Alia, suara Reza dari seberang telepon, terdengar hangat. Masih ingat aku? Mana bisa lupa? Jawabnya cepat. Apa kabar? Aku butuh makan siang yang bisa bikin aku lupa kalau aku istri seseorang. Jawab Alia pelan tapi jelas. Reza tertawa kecil, tapi tidak menganggap enteng. Ia paham kalimat itu mengandung luka. Dan lelaki yang mengerti luka tidak akan langsung menawarkan pelukan. Ia menawarkan waktu. Mereka bertemu di sebuah restoran yang tenang. Alia datang dengan baju paling sederhana yang ia punya, tapi ia sengaja membiarkan satu kancing atas tak terkancing. Lehernya bebas. Ia bukan ingin menggoda. Ia ingin mengingatkan dirinya sendiri bahwa ia masih hidup, masih punya tubuh. Dan tubuh ini bukan hanya alat kerja atau tempat tidur, tapi tempat berdiri. Obrolan mereka mengalir, santai, penuh canda. Tapi sesekali mata Alia berkaca. Bukan karena Reza, tapi karena dirinya sendiri yang baru kali ini merasa didengar tanpa diminta sabar. Aku kayak sumbangan hidup buat suamiku, ujar Alia tiba-tiba. Reza diam, lalu bertanya pelan. Kamu mau terus disumbangkan sampai kosong? Alia menggeleng. Aku lagi ngisi ulang, tapi bukan buat dia. Sore itu, mereka tak bersentuhan. Tidak ada sentuhan liar. Tapi ada sesuatu yang lebih liar dari sekadar ciuman. Alia tersenyum saat ditatap. Ia sudah lama lupa caranya. Malam harinya, Alia pulang sebelum Dani. Ia mengganti sprei ranjang mereka. Kali ini dengan warna putih polos. Bukan karena romantis, tapi agar jika Dani pulang dengan aroma tubuh lain, semua jejaknya mudah terlihat. Dani pulang larut, wangi, bersih. Tapi terlalu bersih. Seperti orang yang sengaja mencuci diri agar tak meninggalkan bekas. Alia tidak bertanya. Ia hanya berkata pelan, "Aku tidur duluan ya?" Dani mengangguk, tapi tak masuk kamar. Ia tidur di sofa. "Biar kamu nggak keganggu," katanya. Alia tersenyum dalam gelap. Ia tidak keganggu. Ia sedang menikmati. Nikmat dari menonton seseorang menggali kuburnya sendiri dengan sekop yang ia beli dari rekening bersama. Dan malam itu, Alia menulis di jurnalnya, dinding kamar mandi menyimpan banyak suara. Tapi suara yang paling keras adalah suara hatiku. Cukup. Sekarang giliran aku yang menciptakan permainan. Tapi kali ini, aku tidak lagi jadi pion. Aku jadi dewa. Minggu pagi, Dani mendadak berubah manis. Ia membuatkan teh hangat, menyapu halaman,
bahkan menawarkan untuk mencuci motor. Sesuatu yang hanya ia lakukan saat sedang merasa bersalah atau ingin meminta sesuatu yang mahal. Alia, dengan dasternya yang polos dan rambut belum disisir, duduk di ruang tamu sambil membuka katalog toko perhiasan di ponsel. Sayang. Dani mendekat, mengelus bahu Alia. Sentuhan itu terasa canggung, seperti tangan yang sudah lama tak mengenal tubuh istrinya. Bukan karena kehilangan cinta, tapi karena kebiasaan yang mati pelan-pelan. Aku mau beli sesuatu buat ibu. Dia ulang tahun minggu depan. Pengen kasih yang berkesan, kata Dani. Alia menoleh. Matanya tajam, tapi bibirnya tersenyum. Emas? Ya, supaya berkesan banget. Dani mengangguk cepat. Iya, tapi kamu tahu sendiri, tabunganku tipis. Boleh pinjam dari kamu dulu? Nanti aku ganti pelan-pelan. Pinjam atau minta? Tanya Alia pelan, hampir berbisik. Dani tertawa kecil, mencium keningnya. Aduh, kok kamu galak sih? Ya pinjamlah, aku kan gak enak kalau minta. Alia membuka dompetnya, mengambil kartu debit lalu menyodorkannya. Ambil aja langsung. Nanti sekalian beliin aku yang kecil ya. Biar adil. Dani tampak kaget, tapi segera mengangguk. Siap, bos. Hari itu, Dani pergi dengan pakaian rapi. Bukan kaos oblong dan celana pendek seperti biasanya, tapi kemeja lengan panjang dan celana bahan seperti mau interview kerja. Tapi Alia tahu kemana sebenarnya dia pergi. Sore hari, Alia menerima notifikasi dari bank. 2 transaksi besar. 1 di toko perhiasan mewah, 1 lagi di hotel yang sama dengan minggu lalu. Ia tidak terkejut, bahkan sudah menyiapkan teh manis dan bantal tambahan di ruang tamu. Pukul 8. Malam Dani pulang. Matanya berbinar, wajahnya seperti bocah yang baru selesai dari taman bermain. Ia langsung masuk kamar, meletakkan kotak kecil di laci, lalu mandi. Alia diam-diam membuka laci. Kotak beludru merah. Di dalamnya, cincin emas putih dengan batu kecil di tengah. Sederhana tapi manis. Bukan selera ibunya Dani, karena mertuanya lebih suka gelang besar. Alia tahu, ini bukan buat ibunya. Ini untuk perempuan yang membuat Dani mengorbankan wajah polosnya demi orgasme liar. Setelah Dani keluar dari kamar mandi, Alia duduk di pinggir ranjang. Daster merahnya jatuh lembut, rambutnya diikat ke samping. Ia tampak seperti istri yang siap dipeluk. Tapi Dani hanya berkata, "Aku capek banget, bisa kita tidur aja?" Alia mengangguk. Tapi malam itu ia tidak tidur. Ia hanya memejamkan mata. Sambil menetong napas Dani, setiap dengkurannya seperti pelan-pelan mengikis cinta di tubuh Alia. Ia tak marah. Ia malah tenang. Karena dalam diam, dendam tumbuh subur. Besoknya Alia sengaja membuka Instagram. Ia membuka akun yang tidak diikutinya, akun Nita Lestari. Dan di sana, potret tangan perempuan itu dengan cincin yang sama terpajang manis. Captionnya, singkat, menyakitkan. Finally, someone sees my worth and spoiled, I deserve better. Alia menatap lama. Bukan karena cincin itu, tapi karena tangan Nita di foto itu memegang bahu Dani dengan latar yang sangat dikenalnya, hotel tempat ia sendiri. Pernah Tim merayakan ulang tahun pernikahan keempat. Ia tidak menangis. Tidak lagi, tapi ia mencatat. Malam itu Dani tertidur cepat. Alia menyelinap keluar, menuju lemari kerja. Ia membuka file dokumen perceraian, draft saja dulu PDF. File itu belum lengkap, tapi sudah cukup untuk memulai. Namun, kali ini, bukan perceraian yang akan ia kejar. Belum. Ia ingin Dani merasa tenang dulu. Sangat tenang, supaya saat dijatuhkan, dia tidak siap berdiri lagi. Keesokan harinya, Alia mengajak Dani makan malam. "Kapan terakhir kita dinner, Mas? Aku pengen kita ngobrol berdua, kayak dulu," katanya dengan nada yang paling lembut. Dani langsung semangat. Ia bahkan mencukur bersih kumisnya. Di restoran itu, mereka duduk berdampingan. Alia memakai gaun hitam yang dulu sering dipuji Dani. Dan malam itu, ia memulai dengan obrolan ringan. Tentang kerjaan, tentang film, tentang masa depan. "Kalau aku mati besok, kamu nikah lagi nggak?" tanya Alia sambil menyesap wine tipisnya. Dani tertawa. "Ya ampun, serem amat sih." "Aku serius." Dani memandangnya sejenak, lalu berkata, "Mungkin iya,
Tapi nggak ada yang kayak kamu. Alia tersenyum. Betul, karena yang kayak aku nggak bakal bayar cincin buat perempuan lain. Kalimat itu membuat Dani terdiam. Nafasnya tercekat, tapi Alia sudah berdiri, mengambil tasnya. Menyisakan Dani yang terpaku di kursi, sendok di tangan, dan muka memerah seperti anak kecil tertangkap nyolong. Dan saat ia berjalan keluar dari restoran, hujan turun. Alia menengadah, membiarkan rintik-rintik itu membasahi wajahnya. Ia tertawa. Tapi dalam tawa itu ada bara. Kalau dia pikir aku akan menangis saat tahu, dia salah. Aku tidak menangis, aku membayar. Aku berinvestasi. Dan sekarang, aku ingin untung. Dengan bunga paling tinggi, malu. Dani mulai berubah. Tapi bukan berubah menjadi lebih baik. Ia mulai semakin lembut pada dompet Alia, bukan pada tubuhnya. Kalau dulu masih sempat menyentuh punggung Alia saat lewat, atau mencium kening dengan canggung, kini tidak ada lagi yang disentuh selain dompet, kartu ATM, dan nama Alia yang dicatut dalam pengajuan cicilan online. Tubuh Alia seperti ruangan, kosong yang hanya dilewati Dani kalau butuh charger. Sekadar tempat singgah untuk tidur, bukan untuk hidup bersama. Tapi dompetnya selalu penuh kunjungan. Sayang, kemarin aku ditelepon teman. Ada peluang usaha kecil-kecilan, tapi aku butuh modal. Nggak besar kok, paling cuma 5 juta, ujar Dani sambil memijit pundak Alia. Sentuhan itu seperti sisa-sisa kasih sayang basi yang dipakai ulang. Usaha apa? Tanya Alia sambil terus menulis di laptopnya. Ia tak menatap, tapi telinganya tajam. Ia tahu Dani sedang berakting. Lagi, kayak jualan online gitu bareng Nita. Dia pinter banget soal dagang. Jadi aku tinggal bantu setor barang, terus dia yang posting dan kirim. Nama itu keluar. Nita. Diucapkan dengan ringan. Seperti tidak pernah ada luka yang tertinggal di belakangnya. Seperti Alia ini bukan istri, tapi sekadar sponsor yang sedang duduk di sofa sambil menunggu proposal cair. Alia memejamkan mata, menarik, napas panjang, lalu berkata, ambil dari rekeningku, tapi aku mau bukti barang, nota transaksi dan semua atas namaku, bukan atas nama Nita. Dani tertawa, mencoba mencairkan suasana. Ya ampun, kamu kok kayak bank aja? Serius amat? Alia tidak tertawa. Ia bangkit, mengambil dompet, menyerahkan ATM. Kalau uangku kamu pakai untuk berbisnis sama perempuan yang kamu tiduri, paling tidak aku bisa pastikan itu legal. Dani membeku. Tapi seperti biasa, ia tak pernah bisa bertahan lama dalam rasa bersalah. 5 menit kemudian ia sudah bercanda lagi, seolah tidak ada kalimat tajam yang baru saja dilempar ke jantungnya. Malam itu, Alia tidur di kamar tamu. Ia tidak mau Dani menyentuhnya. Bukan karena jijik, tapi karena kini ia tahu betul. Tubuhnya terlalu mahal untuk disentuh lelaki yang membayar orgasme dengan pinjaman dari rekening istrinya. Ia berbaring menghadap tembok, menggenggam ponsel dan mulai mencatat, lelaki ini tidak butuh istri. Ia butuh ibu, ATM, dan kasur. Tapi bukan untuk tidur bersama, untuk tidur dengan perempuan lain, yang dipelihara dengan uang dari perempuan yang ia tinggalkan di dapur. Pagi harinya, Dani bertingkah manis. Bikin teh, menyiapkan roti bakar, bahkan mencuci piring. Tapi semua itu kini tak lagi menyentuh hati Alia. Ia hanya tersenyum. Bukan karena bahagia, tapi karena puas. Ia tahu, Dani sedang berakting untuk tetap punya akses. Akses ke dompet, ke rumah, ke kenyamanan yang tidak ia perjuangkan. Sore harinya, Alia menemui Bu Tati. Atasannya di kantor yang sudah seperti kakak sendiri. Di sana, Alia membuka semua. Bu, kalau saya cerai, saya kehilangan rumah. Karena masih atas nama dia. Kalau saya bertahan, saya terus disedot pelan-pelan. Tapi kalau saya perang, saya bisa jatuhkan dia. Dan saya sudah punya semua buktinya. Bu Tati menatapnya lekat. Kamu mau cerai atau mau balas dendam? Alia terdiam. Lalu menjawab pelan. Saya mau dia merasakan yang saya rasakan, tapi tanpa harus disentuh. Saya mau dia kehilangan semua, tanpa saya menyentuh satupun benda di rumah ini. Malam itu, Alia mengirim transfer 5 juta ke Dani, tanpa catatan.
tanpa kata. Tapi di dalam hati, ia sudah menyiapkan surat kuasa untuk membekukan semua rekening bersama minggu depan. Karena uang terakhir itu adalah pemicu. Ia ingin tahu berapa harga tubuh Nita yang akan Dani bayar dari sisa rasa percaya yang sudah hancur. Dan benar saja. 2 hari kemudian, Alia menerima chat dari nomor tak dikenal, akun anonim. Foto profil perempuan memakai lingerie. Isinya 1 kalimat. "Kak, jangan marah ya. Tapi kayaknya Dani masih cinta aku. Dia janji mau tinggalkan." "Kakak," Alia tertawa kecil, tapi matanya berkaca. Ia tidak terkejut. Tapi tetap saja, ada sesuatu yang sakit ketika luka lama dipaksa terbuka dengan cara selucu itu. Ia membalas 1 kalimat. "Kalau dia masih cinta kamu, kenapa bayar kamu pakai uangku?" Tidak ada balasan. Tapi itu cukup. Bagi Alia, itu adalah pukulan balik yang sangat telak. Malamnya, ia berdiri di depan kaca, membuka dasternya perlahan, menatap tubuhnya sendiri. Masih cantik, gumamnya. Masih utuh, masih bisa dipeluk, tapi bukan oleh dia. Ia mengenakan kembali baju tidur, duduk di meja kerja, dan menulis 1 kalimat. "Tubuhku mungkin tidak dicari, tapi dompetku tak pernah dilepas. Dan mulai malam ini, aku cabut semua akses, karena tubuhku bukan diskon, dan dompetku bukan sembako gratis." Malam Jumat, hari paling sibuk untuk Dani berselingkuh dan hari paling sunyi untuk Alia menelan kenyataan. Tapi malam ini berbeda. Alia tidak diam. Ia sudah menyiapkan semuanya. Sore itu, ia lembur seperti biasa, tapi bukan untuk kerja. Ia duduk di depan komputer kantor, membuka folder berisi semua bukti perselingkuhan Dani. Slip transaksi hotel, tangkapan layar tagihan, foto-foto dari Desi yang bekerja di hotel, sampai isi chat Nita yang nyasar ke nomornya. Semua tersusun rapi, seperti laporan keuangan. Bedanya, ini laporan pengkhianatan. Setelah semua terkumpul, Alia kirim file itu ke email pribadinya. Lalu 1 salinan lagi, ia kirim ke email Dani. Subjeknya sederhana. "Lemburku, ranjang kalian." Isinya hanya 1 kalimat. "Kalau kamu masih anggap aku istri, jawab ini." 2 jam tidak dibalas. 4 jam kemudian Dani pulang. Wajahnya canggung, napasnya pendek. Ia tidak langsung bicara, hanya melempar tas ke sofa dan masuk kamar. Alia duduk di meja makan, menyeduh teh, menunggu. Bukan seperti istri penyabar, tapi seperti jaksa yang menanti terdakwa membuka mulutnya sendiri. "Li," akhirnya Dani bicara. Itu email? Itu apa maksudnya?" Alia menoleh. "Maksudnya, semua lemburku kamu pakai untuk tidur sama perempuan yang kamu sebut partner bisnis. Kurang jelas, Mas?" Dani tergagap, tapi Alia tidak memberi ruang untuk menjelaskan. Ia berdiri, membuka folder di meja, lalu melemparkan semua cetakan bukti ke atas kasur. "Aku tahu semuanya. Kapan kamu nginep, kapan kamu bilang pulang telat, kapan kamu transfer uang ke Nita. Aku tahu semua." Dani masih mencoba membela diri. "Aku cuma butuh teman ngobrol. Kamu terlalu sibuk, kita jarang bareng." Alia tertawa, tajam, menikam. "Aku sibuk nyari uang. Uang buat kamu jajan, uang buat kamu tidur di kasur lain. Jadi aku disalahin karena terlalu sibuk nyari duit untuk kamu berzina?" Dani terdiam, wajahnya pucat, tapi Alia tidak selesai. Dan ngawan pemadawi yang lebih lucu. Ia berjalan ke lemari, mengambil 1 map biru. Di dalamnya, ada surat pemblokiran rekening bersama dan fotokopi berkas pemindahan kepemilikan rumah. "Mulai hari ini, kamu nggak bisa lagi ambil uang dari rekening itu. Aku udah tutup. Rumah ini juga udah atas namaku. Aku urus diam-diam dari bulan lalu." Dani mendekat. "Kamu nggak bisa gini. Aku suamimu." Alia menatap langsung ke matanya. "Suami? Suami dari siapa? Dari perempuan yang kamu ciumi setelah ambil uang dari istrinya sendiri?" Dani terdiam, tak punya jawab. Tapi Alia belum selesai. Ia melangkah ke meja makan, membuka ponsel, lalu memutar video. Rekaman dari balkon hotel. Terlihat jelas Dani mencium Nita. Terlihat jelas tangan Dani menjelajah tubuh perempuan lain. Dan semua itu dibiayai dari rekening yang Alia isi dengan kerja lembur dan air mata.
Aku nggak akan sebar ini, kata Alia pelan. Aku nggak serendah kamu, tapi aku mau kamu tahu, aku sudah selesai. Bukan selesai mencintai, tapi selesai jadi bodoh. Dani duduk, diam, lemas. Alia mendekat, menunduk tepat di depan wajahnya. Mulai besok, kamu bisa tidur di mana aja, kasur siapa aja, tapi jangan sentuh pintu rumah ini. Karena kunci rumah ini udah nggak nyambung sama laki-laki yang dibayar untuk selingkuh pakai uang istri. Lalu ia berdiri, berjalan ke kamar, mengunci pintu. Malam itu, Dani tidur di sofa. Tapi bukan karena bertengkar, karena dia sudah tak punya tempat, tak punya kata. Alia tidur nyenyak. Untuk pertama kalinya, tanpa takut, Dani akan menyentuh tubuhnya. Pagi, harinya Dani pergi, membawa tas dan wajah kalah, tanpa pamit, tanpa pelukan, tanpa kata maaf. Dan saat pintu rumah tertutup, Alia berdiri di depan cermin, menatap wajahnya sendiri. Ia tidak menangis, ia tidak tersenyum, tapi ia tahu satu hal. Dendam itu tak harus pakai darah. Kadang cukup pakai data, akal, dan diam yang penuh isi. Lemburku memang buat ranjang kalian. Tapi sekarang, kalian nggak punya bantal. Dan aku tidur paling nyenyak malam ini. Sudah seminggu Dani pergi dari rumah. Tak ada kabar, tak ada pesan. Dan anehnya, Alia justru bisa bernapas lebih panjang. Kamar tidur terasa luas. Meja makan tak lagi jadi ruang interogasi dalam diam. Bahkan dapur kembali terdengar hidup karena suara panci dan sendok, bukan hanya denting dari kecanggungan dua orang yang pura-pura menikah. Pagi ini, Alia sarapan sendiri. Teh hangat, telur mata sapi, dan sepotong roti. Tidak mewah, tapi tenang. Disinilah titik paling aneh dari rasa sakit. Saat kau sadar, luka itu ternyata bisa hidup berdampingan dengan kelegaan. Ketika seseorang menyakitimu selama bertahun-tahun, tubuhmu mulai belajar menoleransi luka. Sampai akhirnya, kamu tak lagi menangis. Kamu tertawa. Tawa getir, iya. Tapi tetap tawa. Sore harinya, Alia membuka media sosial. Dan di sana, seperti yang ia duga, muncul satu unggahan dari akun Nita Lestari. Sebuah foto Dani dan Nita duduk di kafe, captionnya, "Akhirnya bebas. Tidak lagi jadi rahasia. Kini kami bisa tertawa tanpa takut." Alia menatap foto itu lama. Tangannya tidak gemetar, tidak juga marah. Ia justru tertawa kecil sambil menggigit roti kering. Bebas? Bebas dari apa? Dari dapur bersih, rumah tenang, rekening stabil, dan istri yang membayar semua tagihan hidupmu? Alia mengklik tombol screenshot. Ia simpan sebagai pengingat, bukan ia marah. Beberapa hari kemudian, Alia mulai tampil berbeda. Ia potong rambut, pendek, rapi, dan lebih segar. Ia beli baju baru. Tak berlebihan, tapi cukup untuk membuat rekan-rekan kantornya berkata, "Wah, Mbak Alia sekarang makin glowing." Satu hal yang ia sadari, ketika bebanmu hilang, meski datang dari laki-laki yang pernah kamu cintai, tubuhmu akan menunjukkan tanda-tanda pemulihan, kulitmu lebih tenang, napasmu lebih lembut, dan hatimu tidak lagi gaduh, tapi hidup tidak semulus. Itu. Suatu malam, Dani datang. Tiba-tiba, tanpa kabar. Berdiri di depan pagar rumah dengan wajah berantakan. Rambut acak-acakan. Kaos kusut. Wajahnya tirus. Ia seperti orang yang baru kehilangan segalanya. Padahal hanya kehilangan satu hal. Sumber penghidupan. Alia menatapnya dari balik tirai. Ia tidak langsung keluar. Ia duduk dulu, menyeduh teh. Baru setelah itu membuka pintu. Suara Dani serak. Ada apa? Aku salah. Aku bodoh. Aku nyakitin kamu. Aku nggak tahu harus kemana. Aku nyesel banget. Alia tidak menjawab. Hanya memandang. Lama. Datar. Lalu berkata, "Masuk." Dani melangkah pelan. Duduk di kursi tamu. Ia menangis. Untuk pertama kalinya, lelaki itu menangis. Tapi air mata Dani bukan air mata penyesalan. Itu air mata takut. Takut hidupnya yang nyaman telah mati. Aku tinggal sama Nita sekarang. Tapi dia marah karena aku belum bisa bantu soal utangnya. Aku diusir. Dia bilang,
Dia bukan penampungan, kata Dani terbata. Alia tersenyum. Kamu pikir aku tempat sampah yang bisa kamu buang dan pungut kapan saja? Dani menggeleng, menangis makin keras. Tapi tangisan itu tak lagi mempan Alia berdiri, mengambil kunci motor Dani yang dulu ia belikan, ditaruh di atas meja. Itu, ambil. Aku udah urus BPKB-nya atas nama kamu. Aku nggak mau punya hubungan sama kamu lagi, bahkan lewat kendaraan. Tapi jangan pernah datang ke rumah ini lagi, Mas. Jangan ketuk pintu ini kalau cuma bawa kesedihan yang kamu ciptakan sendiri. Dani berdiri, ingin memegang tangan Alia. Tapi Alia mundur. Jangan. Kalau kamu pegang aku sekarang, kamu akan merasa aku masih hangat. Dan kamu akan berpikir, kamu masih punya aku. Padahal, yang kamu sentuh itu cuma sisa dari wanita yang udah kamu hancurkan sendiri. Dani tak berkata lagi. Ia mengambil kunci, menunduk, dan melangkah keluar. Ketika pintu tertutup, Alia berdiri diam. Tidak menangis, tidak lega, tapi kuat. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak merasa seperti istri yang gagal. Tapi seperti wanita yang akhirnya menang. Malam itu ia membuka laptop, menulis di catatan pribadinya. Dia datang seperti tikus basah, bukan untuk meminta maaf, tapi untuk mencari tempat tidur lagi. Tapi kali ini, aku tak sediakan bantal, bahkan tidak sediakan lantai. Karena luka ini sudah tidak sakit, sudah berubah jadi tawa, tawa yang membakar. Pagi itu, rumah Alia kembali tenang. Tapi ada satu hal yang berubah, senyumnya. Bukan senyum palsu untuk menyembunyikan perih, tapi senyum tulus dari seorang wanita yang tahu dirinya sudah lepas dari semua rantai yang pernah melilit. Setelah pertemuan terakhir dengan Dani, Alia merasa semua dendam sudah terbayar sebagian. Tapi belum semuanya. Karena dendam sejati bukan hanya menjatuhkan, tapi membuat yang dijatuhkan sadar bahwa kehancuran itu dibayar lunas oleh dirinya sendiri. Siang itu, Alia ke kantor notaris. Ia menandatangani satu berkas penting, pengalihan kepemilikan usaha kecil yang sempat Dani dan Nita ajukan atas nama Alia sebagai pemodal utama. Lewat data digital dan pembukuan transfer yang lengkap, Alia mengambil alih sepenuhnya aset itu. Secara hukum, Dani tidak bisa menuntut. Karena semua bukti modal datang dari rekening Alia dompet sore harinya, Alia menemui rekan bisnis baru, Reza. Lelaki itu kini bukan hanya teman lama, tapi perlahan mulai jadi ruang aman baru. Bukan karena cinta, tapi karena ketulusan yang selama ini tak pernah Alia temui. Ini laporan bisnis online Dani dan Nita. Sekarang atas nama aku. Aku nggak akan nutup, tapi aku juga nggak akan bagi hasil. Aku biarkan jalan. Biar mereka kerja tanpa tahu siapa yang mereka bayari, ujar Alia tenang. Reza terkekeh. Jadi selama mereka mikir mereka untung, sebenarnya mereka kerja buat kamu? Alia mengangguk. Itu balas dendam paling menyenangkan. Mereka pikir mereka bebas, padahal mereka budak dari rasa serakah mereka sendiri. Beberapa hari kemudian, Alia menerima pesan dari nomor baru. Kak, aku tahu ini nggak pantas. Tapi Dani, butuh bantuan, kami nggak sanggup bayar sewa toko. Omzet turun. Kami nggak punya tempat lagi. Alia tidak membalas. Ia hanya memforward pesan itu ke Reza sambil menulis caption. Malam terakhir, biarkan mereka tidur di tumpukan nota dan rasa malu. Malamnya, Alia duduk di balkon. Ia menatap langit. Gelap tapi tenang. Dulu setiap malam Jumat seperti ini, Dani pasti menghilang. Entah kemana, Alia tak pernah tahu pasti. Tapi sekarang, ia tahu. Dani tidur bukan di pelukan, tapi di lantai kosong toko sewaan, bersama perempuan yang hanya tahu cara meminta, bukan membangun. Dan Alia? Ia duduk sendiri, tapi tidak kesepian. Ia merasa penuh. Tepat tengah malam, ponselnya berbunyi. Dani menelepon. Alia diam, membiarkan nada dering itu terus berbunyi. Tapi ia tidak angkat. Ketika panggilan terputus, Dani mengirim pesan. Panjang, aku tahu aku salah, tapi aku masih cinta kamu. Aku kehilangan semuanya, Li. Aku butuh kamu. Aku janji berubah.
Aku janji balik jadi suami yang baik. Alia hanya mengetik satu balasan. Kamu kehilangan semuanya bukan karena ditinggal, tapi karena kamu buang sendiri. Aku hanya memungut sisa yang kamu remehkan dan menjadikannya kekuatanku. Setelah itu, ia blokir nomor Dani. Dan malam itu benar-benar jadi malam terakhir. Bukan hanya bagi Dani, tapi juga bagi semua sisa kenangan yang pernah membuat Alia bertahan terlalu lama. Pagi harinya, Alia bangun dengan hati yang bersih. Ia memasak, Mana membuka jendela dan memutar lagu kesukaannya. Ia menari kecil di dapur. Bukan karena gembira, tapi karena lega. Tidak ada cinta yang sia-sia. Semua cinta yang ia beri ke Dani, kini kembali dalam bentuk kekuatan. Ia mungkin tidak menang dalam rumah tangga, tapi ia menang atas dirinya sendiri. Dan itu lebih dari cukup. Di depan cermin, ia menatap dirinya sendiri, lalu berbisik, "Kamu nggak lagi jadi istri dari siapa-siapa, tapi kamu jadi perempuan yang bisa membuat laki-laki manapun menyesal karena pernah melepasmu." Dan di meja kerjanya, ia menulis catatan terakhir. Malam terakhir bukan tentang pisah ranjang, tapi tentang pisah harapan. Aku sudah berhenti, berharap dari orang yang tak pernah menghargai. Dan sekarang, biarkan aku tertawa. Karena luka yang dulu meneteskan darah, kini hanya tinggal bekas. Dan bekas itu adalah lencana kemenanganku. Alia duduk di bangku taman, mengenakan kemeja putih dan celana krem. Wajahnya polos, bersih dari riasan, tapi justru itulah yang membuatnya tampak paling kuat. Di tangannya ada satu lembar surat yang baru saja ia ambil dari pengadilan agama, putusan cerai. Bukan Alia yang menggugat, tapi Dani bodohnya. Ia pikir ia akan menang dengan lebih cepat jika ia yang lebih dulu pergi. Ia pikir, kalau ia menggugat, dia akan terlihat sebagai korban. Padahal, saat ia menandatangani surat gugatan itu, dia justru sedang menuliskan bukti paling nyata bahwa ia gagal sebagai laki-laki. Alia tidak menolak. Ia bahkan menandatangani tanpa berkedip. Tak ada air mata, tak ada rengekan. Karena bagi Alia, perceraian bukan akhir. Perceraian adalah pintu keluar dari rumah yang ia bangun sendirian, dengan lelaki yang cuma ikut tidur, tapi tak pernah ikut bangun. Dan hari ini, pintu itu resmi tertutup. Sambil berjalan pulang, Alia membuka pesan terakhir. Dari Reza, lelaki itu menanyakan kabarnya, seperti biasa. Tapi kali ini, ia menambahkan satu kalimat yang membuat Alia terdiam cukup lama. "Kamu nggak perlu jatuh cinta sekarang, tapi kamu juga nggak perlu takut dicintai lagi." Alia menutup ponselnya. Ia tidak langsung membalas, karena ada rasa baru yang belum siap dijawab. Damai. Sesampainya di rumah, ia masuk pelan. Bukan karena sedih, tapi karena ingin menikmati sunyi. Rumah itu kini sepenuhnya miliknya. Bukan hanya secara hukum, tapi secara batin. Tidak ada lagi bau parfum orang asing. Tidak ada lagi suara pintu dibanting malam-malam. Tidak ada lagi kasur yang terasa dingin meski dua orang tidur di atasnya. Ia membuka lemari, mengeluarkan daster lamanya. Daster yang dulu ia pakai untuk mencoba menggoda Dani, dan selalu gagal. Ia mencium kain itu, tertawa kecil. "Dulu aku pikir daster ini yang bikin aku ditolak. Ternyata bukan. Ternyata kamu memang gak butuh aku. Kamu cuman butuh ATM. Alia berjalan ke dapur membuat kopi. Kali ini hanya satu cangkir, tidak ada lagi dua, dan ia tidak merasa kehilangan. Justru ia merasa utuh. Siang itu ia pergi ke salon, potong rambut lagi, lebih pendek, lebih praktis. "Ada acara spesial, Mbak?" tanya pegawai salon. Alia tersenyum. "Ada, aku baru resmi jadi janda." Pegawai itu kaget, tapi Alia tertawa, tawa ringan, tanpa dendam. Karena kali ini, ia bukan hanya janda. Ia janda yang memilih sendiri jalannya. Beberapa minggu kemudian, Dani menghubungi lagi. Kali ini bukan untuk kembali, tapi untuk meminta tolong. Bisnis yang Alia ambil alih dari bawah tangan Dani dan Nita, kini berkembang. Dan Nita, kabarnya pergi ke luar kota, bawa sisa uang hasil jual cincin yang dulu Alia belikan. Dani bangkrut, tanpa rumah, tanpa pasangan, dan tanpa harga diri. "Aku cuma mau kerja lagi. Apa aku bisa bantu ngurus toko online itu?"
Aku butuh penghasilan, Alia. Membaca pesan itu lama, lalu membalas satu kalimat, kamu boleh kerja, tapi kamu akan digaji seperti karyawan lain. Dan kamu nggak akan pernah tahu uang itu dikirim dari siapa. Dani membalas, maksud kamu? Alia hanya kirim foto lembar rekening gaji atas nama perusahaan. Perusahaan yang dulu didirikan Dani, tapi kini sepenuhnya milik Alia. Tak ada balasan lagi. Hening. Tapi Alia tahu, di balik hening itu, Dani sedang menelan ludahnya sendiri. Lelaki itu hidup dari upah kecil yang disetor oleh perempuan yang dulu ia khianati. Dan itulah puncak dendam. Dendam yang tak membunuh, tapi menyuruh mereka hidup dalam rasa malu. Malam harinya, Alia menyalakan lilin kecil. Ia duduk di balkon, menyelesaikan catatan terakhirnya. Dulu aku kira hidupku akan selesai kalau pernikahanku hancur. Ternyata tidak. Yang hancur bukan hidupku. Yang hancur adalah rasa bodohku. Dan sekarang aku hidup. Penuh. Dan tahu. Tak ada yang lebih indah dari membuka hidup sendiri dengan kunci dari dompet yang pernah ditutup oleh orang lain. Alia menutup bukunya. Tersenyum. Menyeruput kopi. Dan untuk pertama kalinya, ia tak lagi merasa ditinggalkan. Karena kali ini, dia yang memilih pergi. Selesai.